Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kompang Sumber Rezeki. Hari ini Kompang Sumber Rezeki live di hari Senin. Kebetulan hari Senin adalah ini hari awal bulan Maret ya. Sudah tanggal 2 ini ya. Kemarin tanggal 1, sekarang tanggal 2 ya. 2 Maret, semoga berkah dan barokah ya. Ini live-nya sebetulnya kalau di dunia peternakan ini terlambat ya. Si peternakan si ayam-ayam ini sudah menunggu mau diberikan makan ini ya. Jadi saya harus buru-buru memberikan makan. Dan ini juga banyak sekali ini kaos kaki yang berjatuhan ini guys ya. Saya akan ini dulu ya teman-teman semuanya. Dan saya akan membuka dulu ruang untuk mengeluarkan ayam-ayamnya ya. Untuk mengeluarkan ayam-ayamnya tuh, si ayam jagonya udah pengen keluar nih ya. Udah pengen keluar. Oke. Gas sambil agan-agan mau melihat keluar ini, sambil cek ini ya, cek produk-produk yang saya pakai untuk peternakan atau perikanan ya. Boleh dilihat-lihat dulu ya. Boleh dilihat-lihat dulu sambil saya lagi membuat ini makanan buat ini ya, buat ikannya. Lagi membuat makanan buat kalau mau buat ayam, sorry ya. Ini makanannya yang buat ayam seperti ini ya. Ada nasi saja, ada nasi. Berhubung tidak ada protein, saya akan pakaikan ini ya, apa namanya? Pelet sedikit saja. Biar ada proteinnya ya. Kemudian kita aduk-aduk. Lalu kita berikan ke ayam ya, sebentar saja ya. Mau masuk sini aja anak kecil masih beriang biar tidak terganggu sama yang besar ya. Oke. Sebenarnya angin malam ini
La 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 la. La 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 la. Ayo tentang kehidupan ini, bila kita bersama selamanya. Ush. 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 Oke guys, sekarang saya mau ngecek kontrol ini ya, kontrol kolam ya. Ini kan ayamnya sudah nih, sudah diberikan pakan ya ayamnya. Nah sekarang kita kontrol apa namanya, kontrol kolam ya, kontrol kolam. Nah ini kolamnya saya sudah saya treatment ya pakai Probio Eco ini ya. Nah ini Probio Eco, ini ada MaxiCure untuk mengkarantina ikan ya. Kemudian ini ada Eco Oil untuk pakan ya. Guys, ini rasanya ada ininya ya, ada embun-embunnya. Kita coba. Apa yang? Salim salaman. Sini atuh. Kotor. Nah, pakai gamis sekarang mah. Islam. Oh, Islam. Ya guys, saya belum ngecek telur ya. Ngecek telur ayam. Nih guys, kabarnya ayam sekarang sudah bertelur lagi ya. Di sini ada telur-telurnya nih. Ini saya sambil mau ngisi. Nah ini guys, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini ada 7 telur. Ini ada 7 telur nih. Nah, 2 indukan ini bertelur di satu tempat. Makanya nanti akan saya pindahkan. Nanti kan nggak mungkin nanti untuk mengeraminya dia di satu tempat. Nah ini saya akan pindahkan satu telur saja. Nah ini jadi masing-masing ada 6 nanti ya. Kan tadi di satu tadi 7 ya, 7 telur. Nah sekarang jadi masing-masing 6 telur ya. Jadi tadi di situ 7, di sini 5. Jadi kan 7 tambah 5 12. Kalau dibagi kan jadi masing-masing 6 ya. Nah ini sudah ada 6 telur. Nih. Nah, kemudian biarkan di sini. Nah nanti si telur-telurnya
nanti kan nambah lagi ya. Kalau biasanya nanti kalau sudah 10, 9 atau sampai ke 11 ya, biasanya nanti si ayam mulai mengerami ya. Nah, di sini yang bertelur tuh ini nih, yang putih sama yang kuning ya. Nah itu tuh yang bertelurnya, yang putih, yang borontok ya. Nah ini nih, ini yang putih. Nah ini nih, ini yang putih. Bulan tuh sebesar gitu ya, 1 bulan tuh. Memang kalau ayam kampung itu kecil-kecil ya, beda dengan ayam sayur. Ayam sayur itu gede-gede ya. Tapi nanti ini bakal jadi gede gini ya, segede gini nih. Nah, ini mulai agak-agak sedikit beger ya. Oke, sekarang kita lanjut, mau memberikan pakan kepada ikannya. Tapi nanti saya akan memberikan pakannya jam 7-an ya. Nah, saya pakai pakannya pakai pakan itu tuh. Ya, pakai pakan Eco Oil sama air ya. Silakan teman-teman. Nah, ini saya sudah membuat pakan kemarin ya. Membuat pakan sebanyak 2,5 kg. Nah, itu saya pakan untuk 2,5 kg ini untuk 3 atau 5 hari ke depan ya. Nah ini nih sudah dibibis pakannya dengan menggunakan Eco Oil ya. Nah ini nih Eco Oilnya ya, sudah menggunakan Eco Oil. Nah sekarang tinggal ngisi aja takaran. Sekarang itu sekitar 600 gram ya, 600 gram untuk yang basah. Kalau keringnya itu sekitar 550 gram. Oke, sekarang kita tuangkan saja untuk pemberian pakannya ya. Ini sudah dibibis ya teman-teman, sudah dibibis dengan menggunakan Eco Oil. Au. Sorry guys, ini diiniin sama ayam saya tuh. Ya Allah, ini ayam galak-galak banget ya. Saya akan pindahin dulu ayamnya. Mau dikurung lagi? Eish. Guys, ini ayamnya pengen dikurung lagi kayaknya ya. Tuh, mudah-mudahan aja ini si ayam yang kuning ini mau ya, mau bertelur di situ tuh, ya. Kalau dia mau bertelur di situ, apa namanya? Kalau dia mau bertelur di situ, berarti besok-besok harinya dia akan bertelur di situ ya, gitu. Dan nanti mengerami di situ juga. Oke, kita lanjut. Ini baru 500 gram, tinggal 100 gram lagi ya. Nah, kita kurang lebih aja pemberian pakannya ya, dengan menggunakan Eco Oil. Langsung kita ini lagi ya, tutup lagi si ininya tuh. Ini ada yang putih-putihnya ya, tidak menjadi masalah ya. Kalau yang sudah difermentasi, kalau dia sudah 1 hari 2 hari pasti ada putih-putihnya ya. Dan kita aduk-aduk lagi ya supaya tidak banyak yang mengental.
Kemudian kita tutup lagi. Oke, sekarang kita bawa. Ini sudah saya siapkan pakannya ya. Nah, sebelum saya siap memberikan pakan, ada yang ditanyakan nggak? Nah, ini saya pakai ini ya untuk mentreat. Nah, ini saya pakai ini ya untuk mentreatment teman-teman ya, kolamnya. Ini saya siapkan dulu makannya. Treatment. Jadi yang baru hadir, ini saya perkenalkan untuk treatment ikan ini ya, perikanan ya. Jadi di sini ada aquacure ini untuk mengkarantina ikan ya. Nah, kalau caranya adalah untuk mengkarantina ikan ini dalam 10 kg bibit ikan ya, diberikan 30 liter air jernih ya, atau mau air kolam juga bisa, ditambahkan 1 tutup botol Amaxicure. Begitu ya caranya. Kemudian biarkan selama 3-5 hari ya. Kalau saya 3 hari cukup. Kenapa harus dikarantina? Karena biasanya nanti kalau bibit itu kan butuh perjalanan ya, jadi dia akan sedikit stres ya, makanya disegarkan, dipulihkan dengan Maxicure ya, dikarantina dulu biar beradaptasi dulu dengan air yang baru juga ya. Kemudian biasanya nanti kalau dalam pembelian bibit itu suka ada pergesekan ya, antara ikan dengan ikan, antara ikan dengan serok, antara ikan dengan yang lainnya. Jadi si kulit-kulitnya itu ada yang terkelupas, ada apa. Nah, ini juga untuk memulihkan lukanya ya, memulihkan luka pakai Maxicure gitu ya. Jadi untuk beradaptasi, supaya kemudian untuk memulihkan dari stres perjalanan, transportasi ya, kemudian untuk memulihkan dari gesekan-gesekan antara ikan dengan ikan dan lain sebagainya pakai Maxicure ya, seperti itu. Kemudian treatment yang lainnya, saya untuk kolamnya saya pakai Probio Eco ya. Probio Eco ini untuk mengurai limbah organik ya, mengurai limbah seperti sisa makanan, kemudian adanya kotoran ikan ya. Nah, ini diuraikan oleh probiotik ya. Kalau saya pakai Probio Eco. Probiotiknya ini cara penggunaannya, saya 100 liter dikasih Probio Eco 1 tutup botol ya. 100 liter dikasih 1 tutup botol. Nah, makanya ini warnanya saya jadi hijau-hijau ini ya. Jadi ini hijau ini menandakan bahwa aktif ya untuk probiotiknya, adanya fitoplankton, kemudian dibantu oleh sinar matahari ya, fotosintesis gitu. Kemudian adanya aerator, sistem udara ya. Jadi udara tidak pengap gitu. Beda dengan kalau tidak pakai aerator, kemudian tidak pakai probiotik, nanti biasanya si airnya itu akan bau. Dan kalau misalkan airnya bau, itu bisa jadi akan menyebabkan banyaknya ikan yang sakit ya. Banyak ikan yang sakit kalau misalkan airnya bau, kemudian limbahnya tidak terurai gitu ya. Limbahnya tidak terurai, kecuali kalau teman-teman mau repot ya, mau repot
repotnya apa? Misalnya mau menguras air kemudian mengisi lagi. Kalau saya kan supaya tidak repot dan airnya tidak terbuang, pakai ini gitu ya. Airnya tidak terbuang. Jadi hemat air juga ini ya, pakai Probio Eco. Kemudian untuk makannya saya pakai Eco Oil. Nah, ini untuk makannya pakai Eco Oil. Eco Oil ini saya berikan 4 ml untuk 1 kg pakan ya. Ditambah air 250 ml. Kalau saya ini bisa juga 500 ml bisa ya. Tapi kalau 500 saya mah terlalu lembek ininya, hasil bibisannya gitu ya. Nah, ini hasil bibisannya. Nah, teman-teman juga bisa membibis pakan tidak tiap hari ya, tapi membuat untuk 5 hari misalkan. Tapi jangan lebih dari 7 hari ya. Jangan lebih dari 7 hari untuk membibis pakannya, diatur saja untuk membibis pakannya. Dan saya kalau memberikan pakan itu untuk yang bibisan biasanya 1 kali 1 hari ya. 1 kali 1 hari. Oke ya, jelas ya sampai sini, jelas ya. Alhamdulillah mudah. Dan kalau bagi yang pemula silahkan teman-teman beli 1 kali pembelian untuk 3 bahan ini ya. Untuk 3 bahan ini. Jadi ada untuk mengkarantina ikan, ada untuk perawatan air ya, dan juga untuk membibis pakan gitu ya, untuk ikannya menjadi lahap, kemudian adanya pembentukan daging. Produk-produk ini memiliki produk-produk unggulan ini kayak Probio Eco ya, mengandung 16 asam strain multistrain bakteria ditambah dengan 5 enzim gitu ya. Kemudian di sini juga mengandung 42 asam lemak dan juga 9 asam amino esensial ya. Jadi sangat banyak kandungannya, makanya ikannya malah jadi tambah lahap ya. Itu tambah lahap. Kadang-kadang memberikan takaran ikan yang pas itu ikan minta lagi gitu ya. Tapi saya tetap patokannya tidak patokan untuk memberikan makan terus ya. Kita harus atur juga gitu biar tidak boros. Dan ini juga bisa ini ya, bisa menghemat waktu. Karena kan menghemat waktu, menghemat biaya ya. Dengan pemberian ini bisa menghemat waktu dan biaya. Kenapa menghemat waktu? Biasanya nanti kalau misalkan kita panennya 3 bulan sekali, bisa jadi 2,5 bulan. Nah, 2,5 bulan sekali waktunya ya. Di sini dikatakan hemat biaya. Biasanya kan waktunya kan 3 bulan. Pemberian pakan misalkan 1 kuintal ya. 1 kuintal. 1 kuintal ini biasanya nanti kan berkurang 15 hingga 30%. Taruhlah berkurangnya 15%. Berarti kan dari 1 kuintal ini berkurang jadi 85 kilograman ya dalam waktu 2,5. Karena kan waktunya berkurang. Tapi tetap FCR-nya jadi tetap pembesarannya misalkan targetnya 1 kilogram isi 5 atau isi 4 dalam waktu 3 bulan. Nah gitu, jadi sudah besar gitu ya, sudah pada besar dan sudah dagingnya pepel gitu ya, dagingnya pepel tidak lembek gitu ya. Gitu ya, ini yang saya alami. Jadi saya ini mengalami seperti itu ya. Nanti kita akan sepil memberikan pakannya saja ya. Kalau untuk mensepil Maxicure dan untuk Probio Eco karena sudah saya lakukan, jadi tidak mensepilnya. Jadi yang sekarang saya lakukan hanya untuk mensepil dari Eco Oilnya ya. Walaupun di sini saya tawarkan produk-produknya ini untuk membeli 3-3-nya. Dan ini juga hanya sekali pakai gitu ya. Ini pemakaiannya ini pemakaiannya 2 kali, ini pemakaiannya 1 kali. Nanti akan dipakai lagi ketika nanti kita mau tebar bibit lagi ya.
pakai lagi gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan diutarakan saja ya, jangan diam-diam baik, biar nanti ada komunikasi kita ya. Kalau misalkan ada pertanyaan kan asik ya ke kitanya. Oke, nanti kita ngasih makannya jam 7-an ya. Nah, sekarang kita kenalin, ini ikan lele tuh ya, warnanya hijau juga. Kalau saya kolam-kolam saya semuanya warna hijau ya. Tuh, ini saya lihat ini real ya. Saya belum cek dari pagi subuh, belum cek. Ini kita real ceknya di sini warnanya hijau. Kemudian nggak ada ikan yang menggantung ya. Intinya nggak ada ikan yang menggantung. Terus kemudian nggak ada ikan yang mati ya. Biasanya kan kalau ikan lele ada ikan yang menggantung ya. Kemudian ini ikan lele ini kan saya pakai sistem aerator juga, ada 1 titik ya, biar ada udara-udaranya, biar tidak pengap. Kemudian kalau lele ini saya isi dengan tidak penuh ya si ininya, karena lele ini senangnya si airnya itu tidak full ya, tidak banyak-banyak. Kalau full terlalu bengap gitu. Jadi cukup 30 cm 40 cm ya, tidak terlalu tinggi airnya. Beda dengan nanti ikan nila, ikan mas ya, kemudian ikan gurame itu senangnya yang tinggi-tinggi ya, yang dalam-dalam ya. Lalu kemudian saya akan perkenalkan Habi. Terima kasih ya. Perkenalkan, ini ikan nila. Tuh, ikan nila sudah saya berikan kemarin sebelum saya puasakan. Saya berikan daun talas ya. Tuh, daun talasnya sudah pada dihabisin. Nih, ini real juga nih ya. Tuh, daun talasnya sudah pada habis tuh. Daunnya ya. Tinggal rangkanya saja ini. Tinggal jari-jarinya aja tuh ya, dihabisin. Nah, saya sengaja nanam daun talas tuh, nanam daun talas ya, untuk makanan alami, untuk makanan sayur-sayurannya ya. Nah, jadi makin hemat lagi pakannya ya, makin hemat lagi. Ini biar nambah kesehatan juga buat ini ya, melancarkan pencernaan gitu ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan tidak bau pada kolam kita ya. Ini tinggal sedikit lagi tuh ya. Nah, ini tinggal sedikit lagi tuh. Udah pada dimakanin ya. Kemudian ini sistemnya saya ada 2 kombinasi ya, antara sistem aerator dengan sistem kocor. Jadi aerator dan kocor ya. Nah, gitu. Supaya ada estetiknya lah, estetiknya. Jadi tidak melulu pakai kolam ya. Jadi mata kita tuh seneng lihat pancuran, itu seneng lihat pancuran. Tapi tergantung selera juga ya. Ini saya seneng lihat pancuran. Kalau saya seleranya pengen lihat ada pancuran. Dan ikan-ikan pun seneng kalau ada pancuran ya. Jadi ada terjunan gitu. Seakan-akan ada terjunan. Kayak di alaminya saja gitu ya. Jadi ada terjunan. Dan ini sedang ada proses penambahan air ya. Penambahan air. Saya menambah airnya 10 cm, 10 cm. Jadi nggak banyak-banyak ya. Karena kalau banyak nanti repot ke pompanya ya. Eloire ID, terima kasih ya. Terima kasih. User Alpai, selamat bergabung ya semuanya. Silahkan tanya-tanya aja, nggak apa-apa ya. Ditanya-tanya aja dulu. Kemudian saya kenalin lagi, ini adalah kolam indukan ya. Ini kolam indukan. Alhamdulillah sudah menghasilkan lumayan banyak. Kemarin saya ambilin
ada tiap kali dia mengeluarkan anak-anaknya kita ambil jadi anak-anaknya diambil terus ya. Jadi nanti ini ruang produksi anak. Jadi ini ruang produksi anak. Saya tebar kemarin itu masal ya, 15 ekor. Kalau nila agak sedikit beda dengan gurame ya. Kalau gurame cukup 3 ekor betina, 1 jantan. Ini juga sama 1:3. Cuman jumlahnya saya bikinnya 5 ekor jantan, 15 ekor betina. Nah, sama 1:3 juga ya. Tapi kapasitasnya beda ini. Jadi di sini 5 ekor jantan, 15 ekor betina. Ini campuran. Ini saya makanya nanti anaknya campuran juga ya. Kalau saya kan bukan apa namanya, pencipta ini ya, pencipta jenis gurame ya, bukan ya. Tapi saya mah memproduksi supaya lebih banyak aja gurame. Dan ini kalau misalnya sudah kopi tanpa gula Mas Muhadi ya. Kemudian ada siapa ini? Rizknan. Silakan ya kalau ada yang tanya-tanya. Dan ini nanti, nah ini juga ada yang terlewat ya. Biasa kalau misalkan anak-anaknya ada yang terlewat nggak apa-apa ya. Biarkan aja nanti supaya rada-rada gede nggak ada apa-apa. Nanti kalau sempet diambil juga diambil lagi, nggak apa-apa ya. Sebaiknya diambil. Kemudian nanti yang dari sini saya pindahkan ke sini. Nah, saya pindahkan ke sini tuh. Ini ada yang sudah agak gede-gede ya. Ini sudah berumur 1 minggu guys ya. Ini sudah ada yang berumur 1 minggu tuh, lihat tuh ya, si ikannya tuh ya, kelihatan kan ya. Nah ini kelihatan ya tuh. Dan ini saya kasih makan juga di sini. Nah ini tempat pendederan ya, sederhana saja pendederan ya. Kemudian gelembungnya juga tidak terlalu besar. Sama untuk indukan, beda dengan yang pembesaran. Kalau pembesaran banyak aeratornya ya. Makanya saya cukup 1 aja aeratornya. Saya pakai LP100 aeratornya untuk 5 kolam ya. Jadi untuk ikan lele 1. Kemudian di sini ada beberapa, mungkin ada sekitar 10 titik ya yang pembesaran. Kemudian di sini ada 1 titik untuk indukan. Di sini ada 2 titik untuk pendederan. Kenapa saya taruh 1 titik di indukan? Cukup 1 titik saja ya, supaya ada udaranya saja. Karena kalau indukan ini pengennya airnya tenang ya. Pengennya airnya tenang ya. Tidak terganggu proses bertelurnya. Bertelurnya si indukan biar tidak terganggu ya. Kalau terlalu banyak ini apa namanya, kalau tidak terlalu banyak aerator nanti terganggu proses bertelurnya ya. Nah, kalau ini supaya udaranya makin bagus, tapi juga sama tidak terlalu banyak, sebetulnya 1 atau 2 cukup. Juga sama untuk pendederan, tapi ini usianya beda ya. Kalau sudah beda 1 bulan kita pisahkan. Karena kalau misalkan sudah agak gede, yang kecil saya masukkan ke sini, yang baru lahir saya masukkan ke sini, bisa-bisa nanti yang gede ini memakan yang kecil-kecil. Bisa jadi seperti itu ya. Makanya ini dipisahin kalau sudah beda 1 atau 2 bulan ya. Seperti itu. Yuk, ada yang ditanyain? Kalau tidak, sebentar lagi kita akan memberikan pakan ya. Kita akan memberikan pakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Sebelum memberikan pakan, sambil nunggu jam 7, saya waktunya jam 7-an ya untuk memberikan pakan itu, supaya si ini juga apa namanya, si ikan-ikan juga terbiasa ya. Oh, saya akan diberikan makan sekitar jam 7-an gitu, sudah terbiasa. Sama kayak ayam juga diberikan makan sekitar jam 6 ya. Kita sambil proses pengambilan ya, pengambilan larva atau pengambilan burayak yang di kolam indukan ya. Mudah-mudahan didapat ya.
langsung dimasukkan ke kolam dederan. Oh ya, untuk informasi, kemarin saya sempat membuat eksperimen, mungkin gelembungnya terlalu besar gitu ya. Saya mendederkan pakai ini, dimasukkan ke botol ini ya, botol minuman, kasih airnya air jernih. Nggak tahu, mungkin airnya belum beradaptasi, jadi si larvanya saya masukkan ke sini gitu. Kemudian ditambah aerator, mungkin aeratornya terlalu kenceng, jadi banyak yang mati juga sih. Nah ini saya tidak terluka kalau halus. Kemudian dan untuk lubangnya yang paling rapat ya. Tuh, nih ada berapa ekor nih? 1 2 3 4 5. Nih ada 5 ekor. Kita ambil ya. Dapat 1 2 3-an. Ada 3 ekor didapat nih. Lumayan. Nah, udah dapat 5 ekor ya. Nah, ini harus gercep, karena kalau yang larva agak lama ini ya, apa namanya, sudah cepat berenangnya, sudah cepat. Nah, ini ada satu nih, ambil tuh. Gampang banget ngambilnya ya. Yang penting telaten. Ngambilnya gampang banget ya. Kalau udah besar agak susah. Karena kalau udah besar itu di bawah ya. Nah, kalau indukan saya taruh beberapa buah ini ya. Kayak dimasukkan ke dalam pot pasir ya. Karena kalau si ikan nila ini senang membuat ini ya, kayak untuk bertelurnya si. Nah, ini saya masukkan ya. Sudah ambil sekitar, dapat sekitar 10 ekoran ya. Dapat 10 ekoran, lumayan. Daripada nanti dimakan sama ini ya, dimakan sama indukan ya. Biarkan nanti si indukannya bertelur lagi, memproduksi lagi ya. Tuh, ini ada yang keluar lagi nih. Kadang-kadang si indukannya itu mengeluarkannya itu tidak sekaligus. Cuman di sini ada yang di tengah, biasanya kan di pinggir ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat buat bikin sarang ya, bikin sarang nila, ikan nila. Teman-teman boleh menaruh genteng, boleh menaruh apa gitu ya, batu bata misalnya di dalam, buat membuat sarang-sarang nanti gitu ya, yang alami aja. Dan si sarang itu biasanya dibuatkan oleh jantan ya, buatkan jantan. Nanti ketika si jantannya sudah membuat, dia akan memanggil si betinanya, silakan kamu bertelur di sini, ini anak saya, gitu kan. Nah, jika sudah bertelur, kemudian si telurnya akan dimakan, bukan dimakan, dimasukkan ke dalam mulut ya.
dimasukkan ke dalam mulut si betina, ya, dimasukkan ke dalam mulut betina. Nah, kemudian makanya si betinanya akan puasa, ya, karena di dalam mulutnya ada telur sampai dia menetas si telur-telurnya, ya, sampai dia menetas si telur-telurnya, gitu prosesnya. Kemudian kalau sudah menetas, dia akan biarkan, kalau ada makanan, dia akan menyemburkan telur-telurnya. Kemudian dia makan dulu. Setelah makan dulu, diambil lagi telurnya, gitu ya. Dan ini proses biasanya seperti proses dibulak-balik juga, kayak mengerami telur ayam, gitu ya. Kalau telur ayam kan si telur ayamnya dibiarkan, kemudian sehari sekali dibalikin, ya, dibulak-balik. Tuh, ya, kelihatan kan burayaknya, ya, kelihatan. Jadi hari ini lumayan, ya, mendapatkan beberapa ekor burayak, ya. Ini soalnya di tengah, kalau di pinggir gampang dibikinnya, kalau di tengah agak susah. Biasanya kalau sisa-sisa itu adanya di tengah, kalau di pinggir gampang ngambilnya, ya. Nih, harus ada yang lebih panjang, 5 ekor nih, ya, ya. Nah, kalau sudah dapat gini, tinggal dipindahin aja ke sini. Tuh, ini tempat pendederannya, ya. Ini nanti apakah dikasih makan? Dikasih makan juga, ya. Bahkan ada makanan khusus harusnya, ya, makanan khusus untuk bayi seperti, dan ada juga makanan khusus untuk pakai ini, ya, pakai untuk supaya memonoseksan, pakai metil, ya. Makanannya pakai metil selama 21 hari, ya. Nah, ini saya belum eksperimen memakai metil ini, ya, bagaimana ini, ya. Nanti mau coba juga, ya, supaya memonosekskan larvanya, ya. Kalau sudah monoseks kan larvanya, kalau misalkan jantan terus gampang besarnya, ya, gampang besarnya. Nah, ini untuk membuat seperti ini saya ketika budidayanya sudah 2 tahun, ya, sudah 2 tahun bisa membuat proses larvanya begini, ya. Tadinya mau ini apa namanya, karena saking susahnya membeli bibit, ya, membeli bibit itu susah, apalagi bibit unggulan susah. Sekarang banyak juga permintaan masyarakat itu kadang-kadang tinggi juga, ya, kadang tinggi ini. Kalau permintaan tinggi, stoknya lagi nggak ada kan repot, gitu, ya. Tapi kadang-kadang bingung juga. Kalau stok banyak, permintaan kurang. Kalau permintaan kurang, biasanya saya kalau misalkan ini antisipasinya, kalau sudah besar-besar begini, ya, kalau sudah besar, ya, misalkan saya tarik, kalau sudah besar, ya, misalkan saya tarik sesuatu yang baru, ya, supaya kita tidak memberikan makan terus. Nah, di ini aja, dipanen, dibersihin, ya, hasil panennya, dan dijual dengan yang sudah di ini, ya,
sebagian, tapinya sebagian juga dibesarin, siapa tahu ada yang butuh 1 kilo isi 2 ya, 1 kilo isi 1, nanti dibesarin aja sebagian, tapi jangan banyak-banyak, karena kalau banyak nanti nggak gede-gede kalau banyakan ya. Diambil aja setengahnya, diambil aja setengahnya, panen Oke, ada pertanyaan lagi seputar perikanan ya, seputar perikanan, siapa tahu ada yang ditanya-tanya, nggak apa-apa ya. Saya coba cek, siapa tahu ada yang nanya. Semilirnya angin malam ini. Adenona silakan ya, dilihat-lihat dulu produknya, siapa tahu berminat ya, dengan paket 3 buah di sini. Kalau teman-teman semuanya membutuhkan membeli paket yang hemat ini, ada tiga jenis dan Maxicure-nya 250 ml ya. Dan ini teman-teman, Maxicure ini kurang lebih bisa untuk bibit pakan 80 hingga 200 kg ya bibitnya. Kalau Probioeco ini bisa untuk kurang lebih 10 meter kubik ya. Kalau ini Eco Oil bisa untuk membibit pakan sebanyak 250 kg pakan. Begitu ya. Jadi hemat. Jadi nanti kalau ini sudah dilakukan, tinggal menghabiskan ini aja Eco Oil. Kadang-kadang gini, saya juga ini sudah habis Probioeco-nya karena sudah langsung dimasukkan ke dalam kolam semuanya 10 meter kubik ya. Nah, tinggal ininya kan proses bisa jadi untuk 3 bulan. Jadi satu kali pembelian bisa untuk 3 bulan gitu ya. Dan ini masih ada sisa misalnya. Ini masih ada sisa buat proses pembelian bibit lagi nanti ya. Ini ada sisa, nanti tinggal beli. Kalau misalkan sudah beli pertama kali beli ini ya, beli ini kan masih sisa ya, tinggal ini kan habis ya, ini habis, tinggal beli yang ini aja. Nah di sini tinggal beli ini aja karena ini kan yang Maxicure-nya masih ada ya. Nah kalau beli ini ada di etalase nomor 3 ya. Nah ini di etalase nomor 3 ya, silakan. Ini juga paket hemat juga sama kalau beli ini ya, paket hemat. Nah kalau treatmentnya sudah bagus, ini kan tidak selalu diberikan ya, tidak selalu diberikan. Teman-teman bisa ini pakai Eco Oil saja. Ini untuk pembentukan dagingnya. Kalau Eco Oil saja, teman-teman bisa membeli di paket nomor etalase nomor 5 ya, nomor 5. Saya produknya dari Bluecore semua ya. Produknya tidak ke lain hati, dari Bluecore terus ya. Ini ya. Ini Eco Oil-nya aja.
Nah, teman-teman juga untuk menghemat lagi, tapi kadang-kadang begini ya, untuk menghemat tapi malah jadi tidak gede-gede. Jadi gimana ya, mendingan beli sekalian yang bagus gitu ya, beli sekalian yang bagus, tapi tidak boros ya. Makanya di sini ada ekonya, bagus tapi tidak boros ya, jadi ekonomis. Nah, sama juga ini Probio Eco, boros tapi tidak hemat tapi tidak bagus, tapi tidak boros, ekonomis ya. Oke, jadi di sini coba lihat teman-teman semuanya, ini nomor 3 ya. Kalau Eco Oil saja nomor 5 ya. Kalau ini nomor 4 ya. Kalau ini nomor 2. Nah, teman-teman kalau sudah punya ini ya. Ini belinya ketinggalan, beli aja ini Maxi Cure ya. Ini di etalase nomor 2 ya. Silakan. Nah, buat pemula langsung aja belinya ini 3 ya. Buat pemula beli aja 3. Beli aja 3. Ini produk unggulan juga ini ya, lumayan cukup laris juga ini pembeliannya ya. Oke, sekarang sudah pukul 7 ya, sudah pukul 7 dan live saya sudah berapa menit nih, sudah 51 menit ya. Alhamdulillah sudah 51 menit dan live-nya saya sekitar 1 jam saja ya, karena ini juga mau berangkat ke tempat kerja ya. Oke, sekarang saya akan berikan makan kepada ikan lele ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, lahap sekali ya dengan pemberian Eco Oil ikan lelenya. Tuh, ini masih kecil-kecil ya. Ya, teman-teman, pemberian pakan dengan Eco Oil makanya jangan ragu-ragu dan jangan bimbang ya untuk membeli Eco Oil. Tuh, tapi ini karena airnya pun sehat. Kalau airnya tidak sehat, dia nggak akan mau makan ya. Kalau airnya nggak sehat, kalau airnya bau, biasanya nafsu makannya kurang ya. Tuh ya, bener kan ya. Ini 3 centong nih, kita kasih lagi 1 centong lagi. Apalagi kemarin sore saya nggak ngasih makan ya. Kalau kemarin sore nggak ngasih makan, ikan pasti lapar banget. Oke ya, kita beralih ke ikan nila. Ya, ikan nila kita akan berikan ikan nila. Nih, tuh pada jemprin ya, udah pada jemprin. Nih, tuh ya. Yang agak jauh. Oh. Tuh ya,
Nah sekarang apakah yang indukan dikasih makan? Dikasih makan juga ya, tapi nggak banyak juga ya, nggak banyak juga, karena biasanya nanti si indukan lebih sering banyak yang puasa juga ya. Saya cukup 2 centong saja untuk indukannya, supaya nanti makannya ini ya oh. Kalau indukan biasanya nanti makannya itu ngintip-ngintip dia. Kalau misalkan tidak ada gangguan baru mau makan ya. Karena sensitif dia. Ya. Beda dengan yang pembesaran. Kalau pembesaran begitu saya ke sini dia akan nyamperin ke sini ya. Kalau pembesaran ini. Tuh. Oh, langsung disantapnya nggak lama-lama ya. Beda dengan indukan, nanti kalau sudah kelihatan oh nggak ada orang, nggak ada yang lihat tuh ikan imasnya gede banget tuh ya. Oke ya, sekarang kita kasih yang pendederan tuh ini ya. Ini juga sama, sudah pada nyemperin, sudah pada ngerti ya. Sudah pada ngerti. Ini saya biasa kasih 2 centong. Kita tambah sedikit saja ya. Jadi 2,5 centong, karena sudah agak gede ya, sudah agak gede, sudah pada lahap makannya. Jadi kenapa saya bibis dulu, apalagi dibutuhkan untuk yang kecil-kecil ya. Nah, saya kan pakannya, beli pakannya satu jenis ya, yang besar. Jadi nanti yang kecil-kecil ini kalau dibibis dulu, sehat ya, karena mengandung probiotik ya. Nah ini juga saya kasih yang larvanya ya, ini juga sama sedikit saja, karena kalau ini lama makannya ya, kan ikannya sekecil itu, pakannya sebesar itu, jadi pakan dengan larvanya besaran pakan ya. Tuh ya, ini dimakan juga tuh sama ikannya ya, sama ikannya dimakan juga tuh. Oke ya, sudah. Kalau sudah ada yang bertanya kayaknya ini ya, pada paham semuanya ya. Oke, syukurlah kalau sudah pada paham. Oke, syukurlah kalau sudah pada paham. Gercep aja ya, digercepnya untuk perawatan air, untuk perawatan bibit ya, dan juga untuk pembesaran bibit. Digercep aja. Di situ ada Eco Oil, Biotalase ya, kemudian ada Probio Eco, ada Maxcure, ada juga paket hemat ya, paket hemat antara Probio Eco dan Eco Oil. Ada juga paket hemat antara Eco Oil, Probio Eco, dan ditambah dengan Maxcure ya. Silakan digercepin aja ya, digercepin ya. Jangan tunggu lama lagi, keburu nanti promonya ini ya, promonya kehabisan
Nanti teman-teman kalau misalkan beli banyak di ini aja ya, di situ ada diskon lumayan tuh, 375.000 ya. Kalau teman-teman beli dari produk Bluecore ini senilai 2,5 juta ya, 2.500K. Nah ini tadi saya timbang 600 gram ya, dihabisin semua ya. Nanti insya Allah 3 hari sebelum Lebaran ya, 3 hari sebelum Lebaran saya akan coba sortir yang gede-gede, siapa tahu nanti ada yang beli ya, karena ini campuran ya, ada yang gede ada yang kecil. Maksudnya yang gede-gede ada yang 1 kilo isi 4 atau 5 ya, sampai 6 lah. Kemudian nanti ada juga yang isi 10 ya, siapa tahu ada yang mau beli yang isi 10, siapa tahu ada yang mau beli isi 4 atau 5 ya, nanti dipisah, atau beli yang campuran untuk menghangatkan badan, untuk menghangatkan timbangan. Kalau saya, kalau yang gede-gede bisa dibakar, bisa digoreng ya, bisa di asam manis, bisa di ini untuk olahan-olahannya ya, tergantung selera. Kalau yang kecil-kecil enaknya digoreng garing, dimakan sama tulang-tulangnya kalau saya ya. Yang sekilo isi 15 ya, yang sekilo isi 15, isi 20 itu dimakan sama tulang-tulangnya. Jadi digorengnya sampai kering ya, digorengnya sampai kering tapi tidak tutung. Digas habis ya. Kalau olahan-olahannya silakan sesuai selera dan sesuai dengan yang pembesarannya ya, sesuai dengan bobot ikannya. Dan ini dijamin rasanya enak banget ya, enak banget ikannya ini, tidak akan bau lumpur. Meskipun yang gede tidak akan bau lumpur ya. Dan teman-teman sesekali ya, kalau seminggu sekali juga bisa di ini ya, dibuang kotorannya ya, dibuang kotorannya dengan cara dibuang di pembuangan ya. Ini saya lakukan biasanya sebelum makan ya, tapi sesudah makan juga nggak apa-apa. Caranya adalah seperti ini ya. Ini kegiatan terakhir ya, saya mau membuang ini ya, mau membuang lumpur amoniak yang tersisa ya, mau membuangnya supaya apa, tidak terlalu banyak lumpur ya, tidak terlalu banyak lumpur juga nggak apa-apa, ada tapi jangan terlalu banyak, nanti akan mengurangi kandungan udara ya. Nah di sini caranya tinggal buang aja. Kalau saya tidak pakai solokan ya, ini guys, copot di sininya ya, jangan susah kalau copot di sini, harus yang di atasnya aja. Nah ini ya, tinggal dibuang begini aja, 1 2 3, hanya 10 detik saja tuh, atau sampai bening lagi ya. Tadi kan yang keluar awalnya itu kan hitam banget ya, nah sampai keluar bening lagi, kemudian tutup lagi aja ya, cepat banget ya, 5 hingga 10 detik aja, nggak usah lama-lama ya. Seperti itu, satu, kemudian yang ini satu lagi, ini juga sama, kita buang ya. Sebelumnya kita buang mulai dari ujung aja ya, biar nanti tidak dan saya buangnya tidak kemana-mana ya, langsung
langsung dialirkan ke halaman. Jadi tidak dibuang ke solokan, tidak pakai saluran ya, natural saja. Nih, tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, udah 10 detik. Kemudian tutup lagi ya. Ini juga sama. Ini kita tutup lagi, suka ada kodok guys. Dan itu juga untuk mengecek vlog ya. Nah, ini juga yang larva sama ya. Larva juga sama, kita buang juga ya. Karena kan larvanya ada di atas nih ya. Kita membuang yang bawahnya ya. Nah, cukup mudah dan simple ya, cukup mudah dan simple. Yang indukan juga sama, kita buang juga ya. Yang indukan kita buang juga lumpurnya ya, karena lumpur ini juga mengandung dari, karena kan saya terbuka juga ya. Kalau terbuka kadang-kadang ada yang debu-debu masuk ke kolam juga ya. Jangan lama-lama juga, jangan terlalu turun drastis ya, karena bisa menyebabkan stres juga kepada ikan. Wah, kata ikan kan ini akan surut ya. Suka khawatir kalau ikan ya, apakah akan ada tsunami kalau di pantai kan gitu ya. Kalau akan di pantai tiba-tiba surut kan bahaya, bisa jadi terjadi gempa ya. Kalau di pantai itu kalau tiba-tiba surutnya drastis. Nah, ini yang terakhir ya. Tuh, 2, 3, 4, 3, 4, done. Semuanya sudah terkuras ya. Oke, demikian untuk live hari ini ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir semuanya ya, sudah hadir pada nonton, dan terima kasih juga yang sudah komentar walaupun gak ada yang komentar. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya ya, walaupun tap-tap layarnya sedikit banget. Cuman ada 5 buah, mungkin harus banyak di ini lagi ya, apa namanya, banyak yang diperbaiki ini manajemennya ya. Aduh, tapi nggak apa-apa, saya tetap semangat ya, tetap semangat, dan mudah-mudahan kedepannya tambah banyak juga yang nonton, tambah banyak juga relasi-relasi kita ya. Oke, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang saya lakukan juga sama-sama ada hikmahnya. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dari saya sendiri. Akhirul kalam, salam saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.